Jadi saya perlu adaptasi dengan pelatih, adaptasi dengan teman-teman yang belum kenal seperti itu kan. Dan saya juga ada gambaran ketika saya harus bermain lebih ngotot seperti itu kan. I'll make you irrelevant. I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop. I'm here to get what I want. I'm not lost. I'm here to make it to the top. I'll take a shot. I'll overpower any boss, 'cause I am not someone that you on my own. Era Evan Dimas sudah berakhir. Terusir oleh Sinteyong, tersingkir dari Arema. Memang saya kelihatan santai gitu, tapi dalam hati saya nggak pengen kalah. Fight terus sedih lah banget kalau misalkan ketika pertandingan gitu, atau latihan pun kalau misalkan kalah itu sedih saya. Evan Dimas memang pernah menjadi andalan timnas Indonesia di beberapa era kepelatihan seperti Alfred Riedel, Luis Milla, Simon McManamy, dan Sinteyong. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia, nama Evan Dimas tidak lagi dipanggil oleh Sinteyong untuk bergabung. Padahal saat awal-awal menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Evan Dimas merupakan andalan Sinteyong di lini tengah. Menurut catatan Transfermarkt, Evan Dimas telah bermain sebanyak 43 pertandingan dan mencetak 11 gol bersama timnas Indonesia. Dia juga telah berpartisipasi dalam beberapa turnamen seperti SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala AFF bersama skuad Garuda. Namun, sejak pertandingan kontra Timur Leste pada 27 Januari 2022, Evan Dimas tidak pernah lagi dipanggil oleh Sinteyong. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai alasan mengapa Evan Dimas tidak lagi dipanggil oleh Sinteyong. Terlebih lagi, Evan Dimas adalah salah satu pemain berbakat yang telah membela timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Evan Dimas adalah salah satu pemain bola Indonesia yang sudah menjadi andalan timnas dalam beberapa era kepelatihan sebelumnya. Namun sayangnya, belakangan ini dia tidak lagi dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Padahal, Evan Dimas pernah menjadi andalan Sinteyong di lini tengah pada awal-awal menjabat sebagai pelatih. Catatan Transfermarkt menunjukkan bahwa Evan Dimas telah bermain sebanyak 43 pertandingan dan mencetak 11 gol bersama timnas Indonesia. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai turnamen seperti SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala AFF. Namun, setelah pertandingan melawan Timor Leste pada 27 Januari 2022, Evan Dimas tidak pernah lagi dipanggil oleh Sinteyong. Banyak pertanyaan muncul mengenai alasan mengapa Evan Dimas tidak dipanggil lagi oleh Sinteyong. Belum ada penjelasan resmi dari pelatih tersebut. Tetapi, ada petunjuk yang diberikan sebelumnya. Pada Piala AFF 2020 lalu, Evan Dimas memang masuk dalam skuad timnas. Namun, dia lebih sering bermain sebagai pemain cadangan daripada menjadi starter. Dalam 5 pertandingan yang sudah dijalani, Evan Dimas hanya menjadi starter 2 kali saja. Meski menjadi kapten timnas Indonesia saat itu, Evan Dimas harus menerima keputusan pelatih terkait taktik dan strategi tim. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ini. Tetapi, bisa jadi Sinteyong melihat bahwa pemain-pemain lain lebih cocok dengan peran dan taktik yang dia inginkan. Memang tergantung taktik dan strategi dari pelatih. Demikian ujar Sinteyong sebelum laga kontra Singapura di semifinal Piala AFF 2022. Pastinya akan berbeda tergantung lawannya siapa. Demikian imbuhnya. Jika menilik komentar tersebut, maka besar kemungkinan Sinteyong tidak pernah lagi memanggil Evan Dimas karena alasan teknis. Selain tentu saja performa Evan Dimas yang semakin menurun dalam beberapa bulan terakhir. Evan Dimas merupakan salah satu pemain berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namanya telah mencuri perhatian dengan performa yang solid di lapangan. Namun, dalam dunia sepak bola, keputusan pelatih adalah hal yang harus dihormati. Sinteyong memiliki visinya sendiri untuk timnas Indonesia.
dan dia memiliki hak untuk memilih pemain yang ia anggap cocok untuk melaksanakan strategi timnya. Sinteyong seakan mengkonfirmasi era Evan Dimas sudah berakhir. Arhan Fikri dipanggil untuk pertama kali ke timnas senior. Evan Dimas tersingkir oleh Arhan Fikri di Arema FC. Dan kini, sang wonderkid mendapat panggilan perdana ke timnas Indonesia. Arhan Fikri merupakan playmaker berusia 18 tahun yang menjadi langganan Sinteyong sejak di timnas U19, U20 hingga U23. Menjelang agenda kualifikasi Piala Dunia 2026, Arhan mendapat panggung untuk naik ke kelas timnas senior. Timnas senior Indonesia dijadwalkan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga dua leg pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Kembali ke Evan Dimas. Ia merupakan satu-satunya pemain lawas yang dipertahankan Coach Sinteyong saat potong generasi di awal menangani Garuda. Sayangnya, Evan hanya bertahan sebentar di era Sinteyong dan terakhir kali dipanggil pada Januari 2022. Evan saat ini berada di usia emas, yakni 28 tahun, tetapi tak lagi dipanggil timnas Indonesia akibat tak bermain di level klub. Ya, di level klub, playmaker brilian pada masanya itu juga mengalami reduksi peran di Arema FC sejak musim ini. Pada awal musim lalu, pelatih Eduardo Almeida sejatinya sudah mengindikasikan penurunan karir Evan dengan cuma sekali main penuh pada 10 pekan pertama. Penurunan karir itu makin kentara pada musim ini dibarengi performa buruk Singoedan dan kedatangan pelatih Fernando Valente. Fernando Valente mempermalukan pemain bintangnya dengan mengkritik secara terbuka. Fernando Valente berasal dari Portugal, sehingga tak memiliki urusan dengan kebintangan Evan untuk sepak bola Indonesia. Valente mengatakan, Evan Dimas pemain yang bagus, sama seperti pemain lain yang kami punya, tetapi kadang dia berpikir bermain untuk dirinya sendiri. Demikian ucap Valente. Evan cuma membeku di bangku cadangan saat Arema bermain melawan Persita dan PSS pada pekan ke-12 dan 14 Liga 1 2023-2024. Satu-satunya penampilan Evan yang berdurasi 7 menit itu didapat pada laga derby Jawa Timur melawan Persebaya pada pekan ke-13. Cameo 7 menit itu juga dilakukan saat Valente tampak melepas laga tersebut, mengingat Arema tertinggal 1-3 dari Persebaya. Di usianya yang ke-28 tahun, Evan yang dahulu digadang-gadang sebagai gelandang terbaik Indonesia, kini membeku di bench klubnya. Bersamaan dengan itu, Arhan Fikri yang terbebas dari pemusatan latihan jangka panjang timnas U20 mulai memaku tempatnya di tim utama Arema. Saat Evan cuma mengoleksi 6 menit main, Arhan sudah mengumpulkan 465 menit dalam 10 pertandingan Liga 1 2023-2024. Fernando Valente telah menyukai Jesus Haryono sebagai gelandang petarung di lini tengah dan Ariel Lucero sebagai gelandang kreatif. Saat butuh gelandang kreatif lokal, Arhan lebih dipilih ketimbang Evan yang berusia 9 tahun lebih tua. Arhan juga membuktikan diri dapat naik kelas ke timnas U23 dengan menjadi pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Ia juga selalu tampil penuh dalam 2 laga gemilang timnas U23 saat membungkam Taiwan dan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Fernando Valente lebih menyukainya di level klub ketimbang Evan, sehingga Sinteyong tinggal mencomotnya ke timnas senior.